Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dinsyah Pangestu. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang matematika diskrit pada bab aljabar boolean. Untuk yang pertama, kita akan membahas pengertian dari aljabar boolean. Dalam matematika dan logika matematika, aljabar boolean adalah struktur aljabar yang mencakup intisari, operasi logika AND, OR, NOR, dan NAND, dan juga teori himpunan untuk operasi union, interaksi, dan komplement. Tapi aljabar boolean ini juga sedikit berbeda dengan aljabar pada umumnya, karena aljabar ini hanya menggunakan bilangan biner dalam hukum dan teorinya, sehingga kemungkinan nilai variabel dan konstantanya hanya ada dua. Jika tidak 0 yang bernilai false, yaitu 1 yang bernilai true. Untuk aljabar boolean sendiri yang bernilai 0 dan 1 juga sering disebut sebagai level logika. Level logika ini dapat digunakan untuk merepresentasikan berbagai kondisi atau nilai sebuah kuantitas. Dan yang kedua yaitu tentang operator dalam aljabar boolean. Untuk operatornya ada 3, yaitu AND, OR, dan NOT. Untuk lambang operatornya seperti yang tertera di bagian kiri atas yang gambar pertama, dan untuk di boolean algebranya atau aljabar booleannya itu untuk perkalian itu bernilai titik, untuk penjumlahan itu adalah bernilai plus tetap, dan untuk not itu bernilai titik koma atas atau biasa dibaca dengan aksen. Untuk yang tabel bagian kanan, contoh tabel OR dan AND itu merupakan hasil dari penjumlahan dan perkalian 0 dan 1. Misal untuk yang OR, itu jika kalian salah satu dari A dan B atau B bernilai 1, bernilai benar, maka itu akan menghasilkan nilai 1. Misal A dan B itu bernilai 0, maka itu akan bernilai 0. Jadi untuk menghasilkan nilai 1 pada OR atau penjumlahan A tambah B itu, kalian harus memiliki salah satu dari A dan B itu bernilai 1. Sedangkan untuk perkalian atau AND, A kali B, jika salah satunya bernilai 0, maka itu akan salah. Apalagi jika keduanya bernilai 0, itu akan bernilai salah atau false. Bisa juga disebut akan bernilai 0. Jika keduanya bernilai 1, maka itu akan bernilai 1 atau benar. Untuk contoh tabel not, maka hanya tinggal membalikan saja, karena hanya memiliki dua operator, 0 dan 1 saja. Untuk selanjutnya, hukum yang berlaku dalam aljabar boolean. Ada beberapa hukum yang berlaku pada aljabar boolean seperti tabel yang ada di situ. Untuk sifat dan hukum aljabar boolean di samping dapat digunakan untuk menyederhanakan fungsi boolean. Untuk selanjutnya, tabel kebenaran fungsi boolean. Untuk dicontoh, seperti dicontoh, fungsi boolean tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk tabel kebenaran seperti tabel tersebut. Seperti yang tadi, A dan B, cuma ini lebih banyak isi tabelnya. Ini memiliki tiga isian, yaitu A, B, dan C. Bisa kalian pahami sendiri tentang tabel kebenaran fungsi boolean ini. Untuk hukum yang berlaku dalam aljabar boolean, itu dapat kalian lihat pada bagian kiri
di tabel tersebut. Untuk hukumnya kurang lebih ada 11 hukum, itu bisa kalian baca sendiri dan coba kalian pahami. Untuk sifat dan hukum aljabar boolean di samping itu dapat digunakan untuk menyederhanakan fungsi boolean. Jadi sederhananya semua yang hukum-hukum yang berlaku dalam tabel tersebut itu digunakan untuk menyederhanakan fungsi dari aljabar boolean itu sendiri. Nah, sedangkan fungsi boolean itu apa sih? Nah, fungsi boolean itu adalah ekspresi yang dibentuk dari variabel atau peubah boolean melalui operasi penjumlahan, perkalian, atau komplement untuk menyatakan keluaran yang diinginkan. Ketiga operasi yang digunakan dalam fungsi boolean sering disebut juga dengan operasi logika. Fungsi boolean dapat dinyatakan ke dalam bentuk tabel kebenaran dan rangkaian yang kita sebut rangkaian digital. Namun yang sering terjadi dalam pengaplikasiannya perancangan rangkaian digital mulai dari tabel kebenaran, kemudian fungsi boolean, dan dari fungsi boolean ini lalu dibuat rangkaian digital menggunakan gerbang loop. Untuk contoh tabel kebenaran fungsi boolean, untuk contohnya dapat kalian lihat, misal Y sama dengan AC plus AB. Itu yang tanda di atas A dan B itu adalah nilai dari not. Fungsi boolean tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk tabel kebenaran berikut ini yang ada di bawahnya. Tabel kebenaran fungsi boolean. Tabel kebenaran fungsi boolean itu menunjukkan nilai logika apa yang harus dikeluarkan oleh fungsi boolean terhadap semua kombinasi peubah atau variabel yang diberikan. Pada contoh tersebut, fungsi boolean mempunyai 3 variabel masukan. Yang pertama A, yang kedua B, dan yang ketiga C. Sehingga kemungkinan kombinasi variabel ada 8. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa jumlah kombinasi variabel adalah 2 jumlah variabel. Selain itu, fungsi boolean juga dapat dinyatakan dalam bentuk rangkaian logika dengan menggunakan gerbang logika yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Untuk slide selanjutnya kita akan membahas tentang dualitas. Untuk dualitas ini, misalkan ada nilai S adalah kesamaan atau identity di dalam aljabar boolean yang melibatkan operator penjumlahan, perkalian, dan komplement, maka jika pernyataan S aksen diperoleh dengan cara mengganti perkalian diganti dengan penjumlahan, penjumlahan diganti dengan perkalian, 0 diganti dengan 1, dan 1 diganti dengan 0. Dan membiarkan operator komplement tetap ada apa adanya, maka kesamaan S aksen juga benar. S aksen disebut sebagai dual dari S. Untuk contoh dualitas sendiri sudah saya sediakan seperti dalam slide tersebut. Misal 0 itu di penyelesaiannya diganti 1. Dalam slide kiri misal 1 diganti 0. Jadi seperti kebalikannya. Dapat kalian pahami sendiri karena ini tidak terlalu sulit sih. Lumayan untuk kita dapat pahami sendiri. Dan terima kasih karena telah menonton video ini. Semangat untuk kalian. Dan misal saya ada salah kata, saya juga mohon maaf. Dan untuk kalian tetap semangat dan kuat. Dan kalian harus bangun dan buka mata kalian untuk meraih masa depan kalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.